Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya mengenai satu kebijakan atau aturan tentang keharusan menggunakan sepatu saat berkendara menggunakan sepeda motor. Di zaman yang modern dan sangat canggih ini, hampir setiap rumah pasti memiliki yang namanya sepeda motor. Bahkan ada yang tiap-tiap anggota rumahnya memiliki motor sendiri-sendiri. Akan tetapi, keselamatan berkendara sering terabaikan, khususnya bagi para pengendara motor. Oleh karena itu, Korlantas Polri menghimbau agar pengendara sepeda motor untuk memakai sepatu untuk menjaga keselamatan berkendara. Ia mengatakan bahwa ketika kita menggunakan motor, kulit kita itu akan bersentuhan langsung dengan aspal. Dan yang kita tahu juga di dalam motor itu ada bensin, juga ada kecepatan, yang mana jika kita semakin cepat atau semakin laju, maka kemungkinan akan semakin tidak terlindungi. Nah, bagaimana tentang komentar masyarakat atau alasan masyarakat tentang mahalnya harga sepatu? Nah, kita tidak perlu risau karena sekarang sudah tersedia sepatu-sepatu lokal yang dijual dengan harga yang terjangkau dan memasyarakat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebenarnya alasannya bukan pada harga sepatu yang mahal, akan tetapi karena malasnya orang-orang untuk menggunakan sepatu pada saat berkendara sepeda motor. Di antaranya seperti contoh, kan keluarnya hanya sebentar saja, ngapain susah-susah pakai sepatu. Ada juga yang karena berpikiran bahwa menggunakan sepatu itu hanya membuat ribet-ribet saja, kan keluarnya hanya dekat. Ada juga yang karena malas gonta-ganti menggunakan sepatu itu. Ingat, kecelakaan itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Jadi berhati-hatilah teman-teman. Memang kewajiban menggunakan sepatu pada saat berkendara tidak disebutkan secara spesifik dalam aturan Polri. Aturan khusus yang tertulis hanya mengenai penggunaan helm. Aturan ini terdapat pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, akan tetapi ketentuan itu dijelaskan atau hadir pada pasal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu pada Permenhub pasal 4 nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengendara motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di antara poin-poin aturannya tersebut yaitu harus memakai jaket dengan bahan yang memantulkan cahaya disertai dengan identitas pengemudi. Kemudian menggunakan celana panjang, menggunakan sepatu, dan juga menggunakan sarung tangan serta membawa jas hujan. Kalau dibilang harga sepatu yang mahal, harga baju pelindung itu mahal. Nah, sekarang lebih mahal mana? Nyawa kita atau harga-harga sepatu dan baju pelindung itu? Mohon pertanyaan tersebut kita jadikan pertimbangan sehingga ketika kita keluar untuk berkendara sudah siap dengan perlengkapan keselamatan. Dari data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, bahwa jumlah kecelakaan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019 itu mencapai angka lebih dari 100.000 kasus kecelakaan, baik itu dari yang mengalami luka ringan, luka berat, maupun sampai meninggal dunia. Bahkan menurut data kepolisian, hampir 3 orang meninggal dunia dalam 1 jamnya karena kasus kecelakaan di jalan. Entah itu dari faktor pengemudi atau dari faktor infrastruktur jalan tersebut. Peraturan menggunakan sepatu saat berkendara sepeda motor
itu tidak memuat sanksi terhadap melanggarnya, tidak memuat sanksi sama sekali. Bahkan ke Polri Irjen Pol Firman Setiabudi mengatakan, saya menyampaikan kepada anggota-anggota saya, ketika mereka melihat atau menemui orang pengendara yang menggunakan sendal jepit, maka kalian menegurnya agar memakai sepatu, dan orang tersebut tidak akan mendapat sanksi tilang. Jadi menurut hasil analisis saya, kebijakan ini memiliki prospek yang sangat baik ke depannya. Walaupun memakai sepatu itu merupakan hal yang sangat remeh, akan tetapi dampaknya untuk keselamatan sangat besar. Dan juga memakai sepatu ini bisa mencegah kita untuk terjadinya resiko cedera parah ketika kita mengalami jatuh dari motor ataupun sampai mengalami tabrakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.